Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ketemu dengan Sutiono, mau ngobrol masalah Piala Presiden khusus Persib ya, karena banyak sekali pemain-pemain yang sekarang baru dan direkrut oleh Persib. Tapi sebelumnya bisa ditekan tombol like-nya sebelum melihat video ini. Mas Suti, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Makin ini aja nih, subur aja nih. Mas Suti, ini apa ngikutin kan perkembangan Persib kan? Ya. Saya pengen tahu nih, menurut Mas Suti kan sempat menjadi pencetak gol terbanyak di Persib sampai tahun berapa tuh? Belum ada yang mengalahkan. 2022 lah ya. Oh, 2022 ya? Iya. 2022. 2023 udah mulai digeser sama DDS David Silva, sampai kemarin juga dia udah golnya cukup banyak ya. Dan 2023 Iya. Sekarang Persib kan di Piala Presiden nih. Ya, satu grup dengan PSM Ujung Pandang, Persis Solo, kemudian sama Borneo. Ya, di grup sana ada Bali United, Madura, Persija dan Arema. Menurut Mas Suti, di pertandingan pertama dan di pertandingan kedua melihatnya seperti apa Persib? Kalau menurut saya itu kan sebetulnya materi pemain nggak terlalu jauh. Ya. Jadi itu masih ada David Silva, masih ada Ciro, masih ada ya, yang nggak ada paling cuma belakang satu ya, si Spanyol itu Alberto. Udah keluar ya, udah keluar. Sama mungkin tidak ada juga itu siapa, Stefano Beltrame itu juga saya kira nggak terlalu drastis ya perubahannya. Ya itu sebenarnya harusnya masih nggak ada masalah di kerangka timnya, itu masih kuat kalau menurut saya. Ya, tapi kan main pertama kita juga udah ditunjukin ya dengan menang 2-0. Nah, saat kita main kemarin yang kedua, kan kita sendiri masih kalah 1-0, apalagi kemasukan menit terakhir. Padahal menit terakhir juga ada peluang tuh. Oh, ada peluang. Gitu. Tapi nggak jadi gol ya. Nggak jadi gol. Itu juga kayaknya mempengaruhi Persib jadi kalah. Padahal itu sebetulnya pertandingan sangat bergengsi ya kalau di mata saya. Yang satu juara kompetisi istilahnya yang kompetisi yang sesuai dengan regulasi ya, di mana yang kedua yang Champion Series itu juara istilahnya 2 juara di kita ini. Itu makanya sangat bergengsi sekali itu. Sangat bergengsi sekali kemarin. Makanya pelatih Borneo sangat antusias melihat game gol seperti apa. Benar. Ya, emosional ya. Emosional. Karena Peter Huestra. Mungkin dalam hati dia harusnya saya yang bisa ngalahin Persib gitu ya. Saya lihat kemarin sangat antusias sekali. Benar. Mungkin pemain juga bisa mengalahkan tim juara. Bisa mengalahkan tim juara Championship Series ya. Ya ini yang membuat saya juga kadang, apalagi main di kandang ya, sebetulnya itu kita punya prinsip main di kandang jangan sampai kalah, itu harusnya ditekankan pemain. Tapi mungkin pelatih punya pemikiran lain gitu kan. Apa tuh pemikiran lainnya? Yang jelas mungkin pengen memberikan kesempatan terhadap pemain-pemain yang rekrutan baru gitu. Termasuk kayak Delvino dikasih kesempatan lagi, kemudian juga si Ferdiansa ya dikasih kesempatan gitu. Saatnya ya kalau menurut saya harusnya itu kan pertandingan sangat bergengsi ya. Harusnya jaga dulu gitu kan image kita sebagai juara ya. Harusnya jaga dulu. Oh gitu ya? Iya. Kalau menurut saya harusnya seperti itu. Ini Persib, tim besar, main di kandang. Ya, itu jangan sampai itu bisa biasanya foto sedikit ya ternoda lah. Ternoda kekalahan 0-1 ya di Jalan Harupat lagi gitu kan ya. Kadang-kadang Persib itu yang membuat saya juga kadang-kadang pernah seperti ini. Ada pengaruh nggak kalau misalnya Persib kalah itu Boyan Hodak mengganti sampai 7 pemain di babak kedua? Ya, itu ada pengaruh nggak? Ada pengaruh. Ada pengaruh kan? Ada.
Kalau misalnya Bojan Hodak mau menang, ya otomatis mungkin ya, jangan diganti dulu. Tapi tadi kata Mas Uti bahwa Persib lebih mengutamakan apa, rotasi pemain ya. Menurut Mas Uti gimana? Iya, yang ada pengaruh kan? Iya, dengan penggantian pemain-pemain yang apalagi setelah siapa Ferdiansyah itu kan, dia kan baru mengganti beban yang berat di mata fans juga. Dia juga pasti kan, walaupun dia juga ada sedikit membahayakan juga buat tim lawan, tapi beban buat lawan juga nggak terlalu berat karena saya anggap yang paling bahaya kan ya David da Silva di Persib. Dia nggak ada ya sama Ciro, hanya ini udah diganti, udah ada berkurang bebannya. Nah itu di situ. Ya kalau mungkin dari segi apa moral pemain-pemain yang sana itu seperti itu. Katanya seperti itu. Bagaimana perbedaan antara pertandingan pertama PSM Ujung Pandang lawan Borneo? Ya, perbedaannya PSM Ujung Pandang lawan Borneo dan pemain-pemain yang jarang dimainkan di liga kemarin ya, seperti Kakang ya, kemudian juga Robby Davis di posisi kanan itu dimainkan pertama pada saat PSM Ujung Pandang. Bagaimana melihatnya kualitas PSM Ujung Pandang dengan Borneo? Beda ya. Beda. Kalau menurut saya memang kualitas Borneo itu lebih di atas. Lebih di atas. Terus mungkin mereka tahu dengan rekrutmen baru kan. Sekarang ada pemain siapa tuh namanya Leo siapa? Leo Gaucho. Terus pemain gelandang itu dia harusnya masih ada. Yang Brasil itu yang dia masuk belakang juga sih Ronaldo sama yang tengah satu sama striker. Itu memang kualitasnya itu lebih bagus daripada yang kemarin. Ya makanya ada perubahan gitu. Pasti mereka merekrut pemain harus lebih bagus dari tim yang sebelumnya. Kelihatannya seperti itu. Saya lihat ngototnya juga ada, tekniknya juga yang berapa kali itu gelandang itu yang siapa itu yang dari Brasil itu dia cukup bagus yang di Borneo. Sementara PSM kondisinya itu kan ke tim kompetisi kemarin kan dia di bawah. Nah, memang kualitasnya lagi menurun ya. Jadi karena banyak ya itulah ya, banyak pemain yang diganti ya, Soyun juga udah nggak ada itu. Jadi memang pengaruhnya juga pasti dari segi kualitas tim. Nah, di bawah Persib juga pasti akan terjadi menghadapi PSM. Saat menghadapi Borneo situasinya kan beda. Borneo memang sebenarnya juara di kompetisi yang ininya misalnya yang reguler lah istilahnya gitu. Terus ditambah lagi pergantian pemainnya cukup bagus kualitas pemain asingnya. Gitu. Karena dengan kualitas pemain asing yang bagus akan mempengaruhi juga ke keseluruhan tim ya. Nah, besok Persib lawan Persis Solo. Nah, bagaimana peluangnya? Dan tentunya Persib juga sekarang kan main di jalur 4 nih. Ya tentunya kan pasti harus menang dong, betul nggak? Kalau kalah lagi kan nggak bakalan masuk. Tadi Mas Uti katakan bahwa ini gengsi, ya kan? Gengsi yang harus menjaga Persib sendiri nama, kemudian juga bobotoh juga yang datang gitu kan ya. Ini menurut Mas Uti gimana? Apakah susunan pemain akan seperti apa gitu? Ya mungkin menurut saya pelatih udah mempunyai istilahnya strategi ya selama main. Mungkin dari main pertama, main kedua, mungkin pelatih punya strategi khusus yang mungkin mana nih kelemahan kita, mana nih harus diperbaiki. Nah seperti itu dari hasil main pertama, kedua, yang ketiga istilahnya kan puncaknya, karena mau nggak mau bisa menangkan pertandingan. Kalau dulu apalagi sampai kalah, ya pertama di depan bobotoh lah ya, kita jangan sampai kita kalah gitu. Gimana caranya? Kalau saya sebagai pemain itu mau ngelak istilahnya gitu zaman dulu. Di situ karena kita main di kandang sendiri nih, nggak boleh orang lain ngacak daerah saya istilahnya kan gitu. Nah itu di prinsip itu pegang gitu. Ya mungkin yang strategi yang terbaik lah, mudah-mudahan pelatih akan memberikan taktik strategi yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Yaitu harapannya seperti itu. Dan juga lawannya juga ini Persis juga labil lah kalau menurut saya. Ya Sakapeng bagus, Sakapeng ya sama PSM juga kemarin kan main nggak istimewa ya. Istimewa. Nggak terlalu istimewa ya.
ya kelihatannya seperti apa, mungkin juga pelatih juga udah bisa tahu apa kualitas Persis, jadi dia bisa udahlah nanti bulan terakhir kita harus ambil di situ, mungkin seperti itu. Iya. Menurut Mas Uti, besok nih Persib susunan pemainnya akan seperti apa? Siapa saja? Menurut Mas Uti nih, siapa saja yang akan diturunkan? Ya kalau menurut saya belakang ya udah jelas lah ya, karena nggak ada pemain lagi. Nah ini problem memang di bek kanan lah ya. Bek kanan. Kemarin waktu gol terakhir itu mungkin ya ada pemain yang bisa melakukan kesalahan ya, karena pemain belakang itu jangan sampai berbuat kesalahan yang sedikit pun, karena dengan sedikit kesalahan dampaknya ya istilah fatal buat pemain belakang yang lain. Nah itu mudah-mudahan dari itu dievaluasi. Kalau saya belakang masih hand lah ya. Hand ya, bek kanan pasti hand ya. Terus kalau penyerang gawang kelihatannya masih Kevin. Center back di tengah itu Lukas yang baru. Nih yang Nick sama yang baru. Kemudian di kiri ada si Rizaldi ya. Katanya dia udah mapan lah. Iya. 3 di tengah siapa kira-kira yang ini? Yang lawan Persis Solo yang kita nih harus menang, Persib ini harus menang. Ya mungkin Klop sama yang baru tuh Delpino. Bukan, Delpino kelihatannya belum ya. Kelihatannya kalau yang baru si Kosijan. Ini Matteo Kojijan. Ya Kosijan itu. Satu lagi mungkin Beckham. Beckham. 3 di depan. 3 kelihatannya Ciro. Ya. David mungkin Febri ya. Berarti Mas Uti ini pilihannya ke Febri. Sekarang kemarin ya lawan Borneo ada yang Dimas Derajat dimainin. Ini menurut Mas Uti gimana Dimas Derajat? Kalau menurut saya pelatih mungkin pengen tahu ya sejauh mana dia main di posisi di luar kebiasaan dia kan striker yang berbeda gitu misalnya. Oke. Karena kan mungkin apa bisa dimanfaatkan dia mungkin di sisi kanan kiri gitu. Karena dia kan sebagai striker mungkin punya knowledge cukup bagus. Walaupun main juga banyak peluang. Cuma memang belum namanya main bola seperti itu. Karena ada peluang yang harus bisa jadi ternyata nggak bisa dimanfaatkan. Ada berapa kali peluang-peluang yang benar ada peluang. Ada peluang dia kemarin. Cuma kena kiper kan berapa kali kepotong sama kiper. Ya mudah-mudahan ya sebagai pemain depan juga harus introspeksi juga dulu gitu kan, apa nih kekurangan apa yang harus diperbaiki. Thomas Dedes juga belum bisa bikin gol ternyata seperti itu, nggak jaminan dia seorang striker yang harus gol seperti sebelumnya selalu bikin gol, belum tentu juga, karena memang situasional di lapangan yang mana yang dia bisa bikin gol, malah juga dia mungkin dari umpan-umpannya nggak meleset. Dia juga ada peluang kemarin, heading kemana, kemana aja. Dia harus selalu perbaiki dan di review saat kita bikin gol dulu enak seperti apa. Nah itu sudah sebagai pemain depan harus ada seperti itu. Oke, pemain depan ya betul ya, berarti masih kurang nggak kalau menurut Mas Uti dengan hadirnya sekarang Dimas Derajat di sektor depan? Untuk 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 persiapan Liga 1 dan Asia, Champion Asia, kurang nggak kalau menurut Mas Uti pemain depan? Kalau menurut saya masih kurang. Masih kurang. Karena selama ini kan hanya DDS sama Ciro. Gitu. Dua itu pemain yang dimatiin, ya istilahnya gitu kan. Harusnya ada persap pemain-pemain lain yang siap untuk dari ini kedua mungkin misalnya penggantian dari DS ke pemain striker bisa jadi opsi misalnya gitu. Nah ini harus karena gimana juga pemain depan itu kondisinya kadang nggak bisa stabil. Karena di Dimas Derajat maksudnya ada Dimas Derajat, ada David Da Silva gitu kan di situ. Masih kurang kalau menurut saya. Walaupun ada Dimas Derajat, masih kurang. Masih kurang. Kenapa? Karena Dimas Derajat pun apakah udah main di Persib, gitu kan? Apa dia bisa? Masih adaptasi maksudnya kan? Apa adaptasinya bagus apa enggak, gitu kan? Terus melalui golnya, apakah bisa muncul nggak di sini di Persib ini? Kan selama ini mungkin di Persikabo beda ya sama di Persib dari segi tekanan fans, dari segi istilahnya
bawa foto di sini kan otomatis kalau pemain kurang bagus perjalanan di mana, nah mentalnya gimana nih? Tekanannya berat ya. Itu tekanannya berat. Oke. Jadi walaupun Dimas Derajat direkrut, tapi masih perlu pemain depan ya. Masih. Karena untuk menghadapi Asia dan Liga ya. Ada satu slot lagi pemain asing nih Persib. Menurut Mas Uti di posisi mana? Harus di posisi mana? Ya, kalau menurut saya. Sekarang ada 7 kan? Ya. Sekarang ada satu lagi slot pemain asing. Apakah cukup Persib dengan adanya 7 pemain asing atau harus ditambah lagi? Dan posisinya harus di mana? Kalau menurut saya pemain depan masih harus bertambah lagi. Harus pemain depan. Iya. Karena kan kita harus bikin banyak gol. Kita mau menang harus bisa bikin gol. Benar. Gitu ya. Jadi harus pemain depan. Pemain depan. Pemain asing itu nanti soalnya satu lagi harus pemain depan. Ya. Benar. Ini yang usulan kata pencetak gol Liga 1 Danhill ya, lokal. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya lagi mengenai pemain tengah nih, Adam Alis ya. Ada Persib menambah lagi pemain tengah. Bagaimana menurut Mas? Informasinya kan Adam Alis itu hanya berapa bulan sampai Desember. Ya itu. Nah, jadi apa tujuannya, hanya untuk Piala Presiden? Apa memang itu persiapan untuk, nggak tahu, kalau mungkin dalam peraturan itu nanti ada opsi mungkin sampai Desember, kalau ternyata bisa kondisinya bagus mungkin bisa diperpanjang apa gimana, mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini juga ragu kan, artian perekrutan itu kan ragu. Harusnya kan dia udah langsung harusnya langsung. Kalau hanya itu mungkin hanya sekedar cuma hanya melihat sampai di sejauh mana mungkin kemampuan dia di tim Persib itu nantinya. Iya kan? Iya. Sampai saat ini Persib boleh dibilang masih kekurangan bek kanan ya. Nah, kemarin dicoba kan Robby Darwish pertandingan lawan PSM Ujung Pandang itu dia jadi starter kan. Kemudian pertandingan kedua lawan Borneo dia menggantikan di babak kedua. Menurut Mas Uti, bagaimana pemain Robby Darwish ini ditempatkan di bek kanan? Ya, menurut saya emang dia ada kelebihan juga sih dari segi lemparan bola jauh. Sebenarnya dia cuma dia juga punya power cukup bagus juga, nggak jauh lah sama ini. Cuma emang ya itu tadi ya, harus penyesuaian lagi. Karena kan selama ini kan dia udah keluar dari Persib, waktu itu kan dipindah ke Dewa. Jadi mungkin masih harus menyesuaikan lagi cara bermain Persib. Kelihatannya seperti itu. Tapi kalau dia kan udah jadi milik Persib sekarang, artinya berarti dia harus fokus di situ. Mungkin dia bisa belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Ya. Jadi Mas Uti optimis nih besok Persib menang lawan Persis Solo? Ya harus ya. Harus. Dan optimis juga. Optimis ya? Optimis. Karena Persib punya kualitas ya? Iya, kualitas kita sebenarnya cukup bagus. Ya, tinggal meramu aja yang terbaik itu seperti apa dari 2 pertandingan kemarin gitu. Jadi, ini siapa yang terbaik untuk di posisi sini, siapa yang sini. Mungkin juga nanti ada sub-subnya siapa yang bisa nanti istilahnya kalau terjadi start di situ gitu, siapa yang nanti akan bisa memberikan perubahan yang positif gitu. Mungkin itu yang pelatih pasti udah punya hal yang seperti ini. Oke, ini Mas Uti bilang besok optimis ya, Persib bisa mengalahkan Persis Solo dan bisa langsung ke babak selanjutnya di semifinal. Di semifinal kita nggak tahu ketemu Persija, ketemu Madura, atau ketemu Arema ya, kita nggak tahu ya. Tapi Persib yang jelas masuk dulu ke semifinal ya. Ngomong-ngomong nih, itu obrolan Piala Presiden. Saya pengen nanya masalah pencetak gol terbanyak. Waktu itu Perserikatan atau Liga 1? Kita Liga 1. Tuh, Liga 1. Udah Liga. Liga 1 tuh memang ininya lebih berat ya daripada Perserikatan ya. Itu berapa gol dulu? Waktu saya pertama Liga 1 itu 21 gol. 21 gol? Iya, Itu 95 kan? 95. Bertahan sampai 2000
13 disamain sama Sergio Fandi. 2013? Iya. Disamain. Sergio Fandi. 21. Iya, 21 gol. Nah, begitu 2022 baru dilewat sama PDS itu. David da Silva. Oh. 4 atau 25 gol. Oh, gitu. Tapi kan itu pemain asing. Iya. Pemain asing. Iya. Nah, pemain lokal belum ada. Ya itu. Ya. Gimana menurut Mas Uti? Ya. Pemain lokal nggak ada. Nah, kalau menurut saya memang ya inilah ya. Nah, ya. Sekarang ini semua pemain itu rata-rata striker terutama. Striker. Nah, hampir asing semua. Asing semua ya. Karena yang dilawan juga asing juga pemain belakangnya. Tapi saya juga nggak ngerti. Dulu kita sama kan? Sama. Pemain belakang juga ada asing juga. Iya. Tapi kenapa saya bisa? Gitu, bisa seperti itu. Karena emang ya gimana juga banyak kepercayaan dari pelatih dan kemampuan juga dari pemain. Dan juga kemampuan tim. Karena main bola kan tim. Gitu. Saya mungkin nggak bisa bikin gol kalau nggak dikasih sama Yusuf, mungkin sama Yudi waktu itu kan kita sulit bikin gol. Tapi karena kita bisa udah bagus dan tahu kualitas masing-masing, nah ini kita gampang mudah bikin gol. Nah ini kita perlu. Terus tetap namanya pemain harus tingkatan kualitas diri karena apalagi sekarang profesional kan. Kualitas itu nanti menentukan harga kita dan kualitas kita juga di situ. Ya nanti maksudnya kalau striker tajam di depan gitu kan, kalau misalnya gelandang umpannya yang akurat, mungkin dia juga bisa di second line bisa bikin gol. Nah ini yang sebagai pemain itu terutama pemain lokal lah ya. Nah, saya juga nggak ada apakah hanya saya aja bisa nyetak gol segitu pemain lokal. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu. Kan banyak pemain lokal sekarang. Betul. Banyak apalagi itu kan sekarang Dimas, Derajat. Nah itu tapi kan dia main berapa kali kemarin dia belum ya bikin gol. Ya tinggal masuk. Tapi biasanya kalau misalnya pemain kualitasnya bagus itu masuk bikin gol lah itu pasti dirinya akan meningkat. Dia pasti akan bisa bikin gol yang lalu. Kalau kita pertama sulit biasanya juga akan sulit nanti ke sana. Karena kan semakin berat. Nah itu jadi asiknya ngobrol dengan pemain depan pencetak gol terbanyak tuh begini nih ya, nggak kerasa waktunya ya. Oke, Mas Uti nuhun ya. Mudah-mudahan Persib besok menang ya. Oke, Bu Boto terima kasih obrolan nih dengan Mas Uti. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.